Kan kita tuh menangani bank umum konvensional dan bank umum syariah dan BPRS ya, sekaligus ya. Nah, jadi kita pisah gitu ya. Pendapatan dari BUS sama pendapatan dari BUK kita pisah. Satu. Yang premi ya. Premi kan dari BUK, premi dari BUS kita pisah. Satu. Yang kedua, investasinya juga harus linear ya. Kalau dia premi dari BUS ya untuk surat berharga syariah negara. Sukuk. Kalau yang dari BUK dia boleh ke konvensional. Nah itu jadi jelas, baik pendapatan maupun bebannya kita pisah. Ya kita pisah. Nah ini untuk bebannya juga dipisah. Bisa. Jadi bebannya juga bisa. Kan bayar bayar penanganan resolusi kan harus bisa. Ya kan kalau itu bank BPRS ya dari sumber halal. Jadi itu laporan keuangan kita buat begitu, ya. Jadi ini untuk pertama kali, Mas. Pertama kali baru 2002. Laporan keuangan 2025. Laporan 2025. Nah, gitu. Dan kita juga berkomitmen kalau ada dana syariah, dana yang kategorinya adalah dari BUS, ya, kita semaksimal mungkin untuk dan kita tidak boleh pindah ke BUK gitu. Nah selama ini nyampur gitu. Jadi beda nih, beda keranjangnya nih. Keranjangnya beda. Keranjang BUK sama keranjang BUS ya, pisah gitu. Pisah. Baik dari preminya maupun dari nanti penggunaannya kan. Ya, jadi itu turunannya adalah kepada pernyataan standar akuntansinya beda kan. Ini umum, ini adalah PSAK syariah gitu. PSAK umum sama PSAK syariah gitu. Kan perlakuan dari pendapatan dan biayanya berbeda. Perlakuan dari nilai manfaatnya juga berbeda gitu. Ya, jadi prinsipnya kalau BUS itu investasinya kan produktif. Ya. Jadi kalau masuk ke APBN itu tidak boleh dipakai untuk gaji, dia hanya dipakai untuk proyek, gitu. Nah kalau BUK investasinya di surat berharga itu boleh untuk general purposes, untuk apa aja di APBN ya. Yang beda gitu ya. Beda itu. Kalau secara jumlah pasti masih jauh ya antara yang BUK sama yang BUS ya. Oh iya jauh, masih jauh. Tapi karena banknya juga lebih sedikit. Nanti kalau bank BUS-nya lebih banyak, UUS-nya lebih banyak, ya tentu preminya juga lebih banyak. Tapi kalau besaran preminya sama dong ya? Besarannya sama. Sama ya. Sama. Ya. Mas Anggito dengan langkah itu kira-kira ada implikasi nggak ke industrinya? Kita ingin memberikan pertama kita mau mengikuti PSAK yang berlaku ya. Jadi kalau itu syariah dan syariah dengan PSAK syariah, kalau satu lagi kalau dia konven ya dengan PSAK konven gitu ya. Nah, sehingga transparansi ya dan kemudian melihatnya ya dari sisi outcome-nya berbeda harusnya gitu ya. Nah, tetapi kita berharap yang lain mengikuti gitu. Ya, BUMN yang lain. Ya. Dan kita sudah sampai ke BPK kan sekarang. Jadi BPK sudah, ini bagus nih. Nah, harapan kita bisa diberlakukan untuk yang lain. Apa yang lain? Semua BPJS, Taspen. Termasuk Kementerian Lembaga bisa? Bisa dong. Tapi kan Kementerian Lembaga tidak ada pendapatan ya. Mungkin Kementerian Keuangan harusnya. BI kan sudah memisahkan. BI juga sudah memisahkan. Kalau Kementerian Keuangan bisa ya? Karena dari bisa. Cuma dia agak rumit sih nanti soal penerimaan dari pajak itu. Ya, rumit. Tapi harusnya dimulai gitu. Minimal disclosure dulu. Jadi ya misalnya sulit ini pajak halal atau pajak halal? Kan ada lah dari sisi produknya aja. Kan kalau namanya halal itu misalnya hewan yang hidup dalam dua alam, ya toh. Kemudian babi, jelas ya. Kemudian binatang buas. Kemudian yang menjijikkan, ya toh. Kan itu bisnisnya ada itu, ya kan ada toh. Berarti kalau itu nggak masuk jelas kan? Nggak masuk. Mungkin rokok itu bisa dikategorikan subhat ya. Subhat. Ya, bisa dikategorikan subhat. Jadi disclosure aja bahwa pengeluaran pegawai misalnya itu hanya bersumber dari yang kegiatan yang kategorinya halal gitu. Disclosure aja, disclosure dulu sambil kita juga baru mulai kok. Kita baru memperkenalkan ini ya. Gitu ya. Kalau tentang LPS sekarang Mas Anggito. Ya. LPS kan ya sudah sekarang sudah cukup dikenal lah. Kira-kira
setelah 6 bulan ya berarti misalnya Ya, itu ya. 6 ya. bulan menjabat, apa nih yang dirasakan dan perbaikan atau improvement apa yang ingin dilakukan di LPS? Ya, pertama internal dulu ya. Saya memperbaiki internal karena ada mandat baru, yaitu persiapan untuk penjaminan polis asuransi. Asuransi ya. Ya. Jadi kami sudah punya ADK-nya, Dewan Komisionernya, anggotanya, kemudian sudah ada organisasinya. Ya, kita beresin dulu deh persiapannya, lalu bikin timetable. Ya, timetable-nya sudah kita masukkan dan sudah ada di Undang-Undang P2SK, RUU P2SK yang baru ini. Ya, nanti keputusannya ya kita serahkan pada DPR dan pemerintah. Itu ya. Yang kedua, tentu kita sekarang membedakan atau memisahkan antara fungsi strategik, operation ya, dan bisnis. Saya strategik, Waka itu operation, kemudian bank sama asuransi itu adalah core kita. Ya, jadi organisasinya kita, itu yang pertama yang saya benahi. Dan kedua, kita perbarui visi kita. Karena ada asuransi kita perbarui. Dan juga ada mandat untuk melaksanakan program sosial. Karena kita kan punya dana yang cukup besar, CSR lah gitu, untuk melegalisasi CSR dan juga memanfaatkan itu untuk literasi dan edukasi. Dan kita kembalikan kepada sektor keuangan lah, tanda petik ya. Ya, meskipun tetap aja kepada mereka-mereka yang membutuhkan ya, pendidikan. Kita fokusnya 3, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi. 3 gitu ya. Nah, itu ekonomi itu maksudnya? Ya pasar, kemudian perbaikan pasar gitu, perbaikan rehab pasar, ya? Pasar, kemudian toko bisa, kemudian dana bergulir, ya sifatnya ekonomi lah, menghasilkan gitu. Kalau 2 tadi kan itu pendidikan, kesehatan, misalnya kesehatan tuh misalnya ambulans gitu ya, pendidikan tuh misalnya meja, kursi, prasarana sekolah gitu ya, buku sekolah gitu ya, nanti mungkin masuk ke beasiswa dan sebagainya gitu. Nah itu nah yang kedua ya, kita perbaiki balance sheet kita mentargetkan tambahan pendapatan itu sekitar 40 triliun tahun ini. 40 triliun dari premi itu kan? Ya, dari premi dan dari penempatan kita di bank maupun di surat berharga. Ya, jadi tahun ini harapan kita, target fund kita atau dana kita bisa sampai 300 triliun. Ya, triliun itu. Nah, itu meningkat terus sehingga nanti 2028 itu sudah 2,5% dari dana pihak ketiga. 2,5% 2000? 2,5% dari dana pihak ketiga perbankan. Nah, itu dianggap sudah cukup secara undang-undang. Tahun berapa itu? 2028. 2 tahun lagi ya. Ya, setelah itu kalau ada penerimaan itu distorkan ke APBN. Ya.